Teman-teman, kalian pernah nggak sih kepikiran kalian tuh pernah takut bertanya semisal, atau mungkin kalian ada kayak aku pengen tanya tapi aku takut ada stigma atau ada apa gitu. Nah, di dalam video kali ini aku akan menjelaskan reason atau mungkin alasan dibalik kalian bisa takut bertanya di situ. Nah, aku akan bagi dua konsep di sini. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kira-kira gimana sih faktor internal dan faktor eksternal? Simpelnya gini, faktor internal itu sesuatu yang itu tuh sebuah diri kita sendiri, dan faktor eksternal itu sesuatu yang di luar dari kita sendiri. Contoh kira-kira kayak gini, kalau kita bicara soal internal, kita bicara bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, kita berimajinasi di segala macam, itu internal. Nah, sedangkan kalau eksternal tidak seperti itu, dia berbalik, keterbalikan dari internal itu sendiri. Faktor eksternal dia lebih ke arah apa yang tidak bisa kita kontrol, ibarat katanya. Semisal lingkungan yang akan memberikan stigma ke kita, judgement, semisal penilaian, atau mungkin perilaku dosen, atau mungkin perilaku teman-teman yang lain yang akan memberikan kita suatu hal yang kayak aku takut bertanya karena ada faktor itu. Nah, dari dua konsep ini aku akan langsung masuk ke arah teori-teorinya. Kira-kira ketika kita bicara soal faktor internal, aku akan menyimpulkan satu kata, ketakutan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa takut? Dari faktor internal itu sendiri. Simpelnya, ketakutan itu berasal dari faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini secara nggak langsung mempengaruhi cara kita berpikir, keberanian kita, kepercayaan diri kita, dan segala macamnya. Semisal kira-kira kayak gini, katakan dalam satu kelompok atau mungkin satu tempat, di situ ada kelompok yang dianggap kredibel, dalam artian kelompok itu orang-orang pintar lah isinya, yang secara nggak langsung kita akan percaya kan, oh orang-orang itu pintar dan segala macam, apapun yang mereka katakan, informasi yang mereka berikan valid lah, kenapa enggak gitu. Nah, dari situ secara nggak langsung kelompok-kelompok pintar ini bisa saja dia membuat satu ide yang mengatakan pertanyaan mana yang berbobot maupun yang tidak berbobot. Nah, secara nggak langsung ide yang disebarkan itu melalui interaksi-interaksi antar omongan, antar diskusi, antar teman ini segala macam, akan secara nggak langsung membuat satu pernyataan yang dianggap itu adalah perkataan yang valid. Semisal pertanyaan valid yang tadi aku bilang, pertanyaan yang oh ini berbobot, ini tidak berbobot, yang akan menciptakan satu standar baru yang secara nggak langsung akan memberikan stigma atau mungkin judgement ketika tidak memenuhi kriteria tersebut. Padahal kriteria itu tidak bisa distandarisasi pada satu konteks lingkungan aja.